Kamu tahu ada momen dalam hidup ketika alam semesta berbisik kepada kita, memberikan tanda-tanda yang begitu jelas, namun seringkali kita terlalu takut untuk mempercayainya. Hari ini aku akan membagikan sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat situasimu saat ini. Ada seseorang di hidupmu yang besok akan melakukan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sudah lama mereka simpan di dalam hati mereka. Dan aku di sini bukan untuk membuat spekulasi kosong, tapi untuk membantumu memahami energi spiritual yang sedang bekerja di sekitarmu sekarang. Dalam beberapa jam ke depan, tepatnya besok, ada pengakuan yang akan datang kepadamu. Pengakuan ini bukan sembarang kata-kata. Ini adalah hasil dari pergumulan batin yang panjang, dari malam-malam tanpa tidur, dari keraguan yang akhirnya dikalahkan oleh keberanian. Orang ini sudah mempersiapkan diri mereka, sudah mengumpulkan setiap ons keberanian yang mereka miliki, dan besok adalah hari yang telah mereka pilih. Aku ingin kamu tetap di sini bersamaku sampai akhir, karena apa yang akan aku bagikan ini bukan hanya untuk telingamu, tapi untuk jiwamu. Ini adalah untukmu, dan kamu perlu mendengarnya sekarang. Mari kita bicara tentang mengapa ini terjadi sekarang. Mengapa besok? Mengapa tidak minggu lalu atau bulan depan? Dalam dunia spiritual, timing bukanlah kebetulan. Ketika seseorang akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaan mereka yang paling dalam, itu karena alam semesta telah menyelaraskan energi mereka dengan momennya yang tepat. Selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, orang ini telah bergulat dengan perasaan mereka. Mereka telah mencoba untuk menyembunyikannya, mencoba untuk tetap tenang di hadapanmu, tapi energi tidak bisa berbohong. Setiap kali kalian berinteraksi, ada getaran yang terjadi. Kamu mungkin merasakannya tapi tidak tahu bagaimana menamakannya. Itu adalah resonansi jiwa, percikan energi yang terjadi ketika dua orang memiliki koneksi yang lebih dalam dari sekadar permukaan. Orang ini telah merasakan koneksi itu dengan sangat intens, dan akhirnya mereka tidak bisa lagi menahannya. Besok, ketika mereka berbicara padamu, itu bukan karena mereka impulsif. Justru sebaliknya. Ini adalah hasil dari pertimbangan yang matang, dari mendengarkan suara hati mereka yang terus berkata bahwa inilah waktunya. Kamu perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Ketika seseorang memutuskan untuk membuka hati mereka, mereka sedang mempertaruhkan segalanya. Mereka tahu ada kemungkinan mereka akan ditolak, mereka tahu persahabatan kalian mungkin berubah, mereka tahu hidup mereka mungkin tidak akan sama lagi setelah besok. Tapi mereka tetap memilih untuk melakukannya. Itu membutuhkan jenis keberanian yang luar biasa. Jenis keberanian yang hanya datang ketika perasaan seseorang begitu tulus dan begitu kuat sehingga diam lebih menyakitkan daripada kemungkinan penolakan. Dalam tradisi spiritual kuno, ada kepercayaan bahwa ketika dua jiwa ditakdirkan untuk bertemu pada level yang lebih dalam, alam semesta akan terus menciptakan situasi yang membawa mereka lebih dekat. Kamu mungkin telah memperhatikan bahwa akhir-akhir ini, entah bagaimana, kalian terus bertemu. Mungkin di tempat-tempat yang tidak terduga, atau mungkin percakapan kalian menjadi lebih dalam, lebih personal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta mempersiapkan kalian berdua untuk momen yang akan datang besok. Jika apa yang aku katakan ini mulai membuat sense untukmu, jika kamu mulai mengingat momen-momen kecil yang sekarang terlihat lebih jelas, tulis di komentar kata-kata "Euja". Biarkan energimu mengalir dan akui bahwa kamu merasakan sesuatu juga. Sekarang, aku ingin membagikan sebuah cerita yang sangat mirip dengan situasi yang mungkin kamu alami sekarang. Ada seorang wanita bernama Sari. Dia memiliki seorang teman yang sudah dia kenal selama bertahun-tahun. Mereka bertemu di tempat kerja, dan dari awal ada chemistry yang tidak bisa dipungkiri. Tapi seperti banyak orang,
mereka berdua terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Mereka terjebak dalam zona nyaman persahabatan, masing-masing berharap yang lain akan berani duluan. Sari mulai memperhatikan tanda-tanda. Temannya, yang kita sebut Andi, mulai berperilaku berbeda. Dia lebih perhatian. Dia mengirim pesan di pagi hari hanya untuk memastikan Sari sudah sarapan. Dia mengingat detail-detail kecil dari percakapan mereka yang bahkan Sari sendiri sudah lupa. Dia selalu menemukan alasan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tapi Sari, seperti banyak dari kita, terlalu takut untuk membaca tanda-tanda ini sebagai apa adanya. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Andi hanya teman baik, tidak lebih. Lalu suatu hari, Andi mengatakan sesuatu yang aneh kepada Sari. Dia berkata bahwa besok dia perlu bicara sesuatu yang penting dengannya. Sari langsung panik. Pikirannya berlarian ke 1000 kemungkinan. Apakah ada masalah? Apakah persahabatan mereka berakhir? Apakah dia melakukan kesalahan? Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Energinya kacau, pikirannya tidak tenang. Keesokan harinya, ketika mereka bertemu, Andi mengajaknya ke tempat yang spesial bagi mereka berdua, taman tempat mereka pertama kali punya percakapan panjang tentang mimpi dan ketakutan mereka. Di sana, dengan suara yang sedikit gemetar tapi penuh dengan kepastian, Andi mengakui semuanya. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama merasakan sesuatu yang lebih dari persahabatan. Dia mengatakan bahwa setiap hari tanpa mengatakan kebenaran ini terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dia tidak meminta Sari untuk merespons dengan cara tertentu, dia hanya perlu Sari tahu kebenaran ini. Sari terdiam untuk beberapa saat. Tapi dalam keheningan itu, dia menyadari sesuatu. Semua tanda-tanda yang dia abaikan, semua momen yang dia kategorikan sebagai persahabatan biasa, semuanya tiba-tiba masuk akal. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa di dalam hatinya, dia sudah tahu. Dia selalu tahu. Dia hanya terlalu takut untuk mengakuinya bahkan kepada dirinya sendiri. Hari itu mengubah hidup mereka berdua. Bukan karena itu adalah akhir dari cerita mereka, tapi karena itu adalah awal yang sebenarnya. Pengakuan Andi membuka pintu bagi Sari untuk juga jujur dengan perasaannya sendiri. Dan hari ini, bertahun-tahun kemudian, mereka masih berterima kasih untuk keberanian yang Andi tunjukkan di hari itu. Jika kamu melihat dirimu dalam cerita ini, jika ada bagian dari pengalaman Sari yang terasa familiar, tetaplah bersamaku. Karena apa yang akan aku bagikan selanjutnya akan membantumu mempersiapkan diri untuk besok. Sekarang mari kita bicara tentang tanda-tanda yang mungkin sudah kamu lihat tapi belum kamu pahami sepenuhnya. Ketika seseorang sedang mempersiapkan diri untuk membuka hati mereka, energi mereka berubah. Mereka memancarkan frekuensi yang berbeda, dan jika kamu cukup peka, kamu bisa merasakannya. Tanda pertama adalah intensitas perhatian mereka. Orang ini mungkin secara konsisten menunjukkan bahwa mereka peduli dengan detail-detail kecil tentang hidupmu. Mereka ingat hal-hal yang kamu katakan secara sambil lalu. Mereka menanyakan kabar tentang hal-hal yang penting bagimu. Ini bukan hanya kesopanan, ini adalah manifestasi dari perhatian yang tulus dan mendalam. Tanda kedua adalah bagaimana mereka berperilaku di sekitarmu dibandingkan dengan orang lain. Kamu mungkin memperhatikan bahwa mereka lebih rileks, lebih autentik, lebih seperti diri mereka yang sebenarnya ketika bersama denganmu. Atau sebaliknya, mereka mungkin sedikit lebih gugup, lebih sadar diri, karena kehadiranmu berarti sangat banyak bagi mereka. Keduanya adalah tanda-tanda dari koneksi yang mendalam. Tanda ketiga adalah mereka mencari alasan untuk terhubung denganmu. Pesan teks tentang hal-hal kecil,
mengajakmu untuk aktivitas yang mereka tahu kamu sukai, atau bahkan hanya ingin berbagi sesuatu yang mereka pikir akan membuatmu tertawa. Ini adalah cara mereka untuk tetap berada dalam orbitmu, untuk memastikan bahwa koneksi kalian tetap hidup dan berkembang. Tanda keempat, dan ini yang paling subtle, adalah cara mereka melihatmu. Mata tidak bisa berbohong. Ketika seseorang memiliki perasaan yang dalam, ada cara mereka menatapmu yang berbeda. Ada kelembutan di sana, ada kerentanan, ada pertanyaan yang belum terucap. Jika kamu pernah menangkap pandangan mereka dan merasakan sesuatu yang membuat jantungmu berdetak sedikit lebih cepat, itu bukan imajinasimu. Itu adalah energi mereka yang berbicara langsung kepada energimu. Tanda kelima adalah mereka mulai berbicara tentang masa depan dengan cara yang menyertakanmu. Mungkin tidak secara eksplisit, tapi ada cara mereka menyebutkan rencana atau mimpi yang secara halus memasukkanmu ke dalam gambarannya. Ini adalah cara alam bawah sadar mereka untuk menguji bagaimana rasanya memiliki kamu sebagai bagian dari hidup mereka yang lebih permanen. Dan akhirnya, tanda keenam adalah perubahan dalam komunikasi mereka baru-baru ini. Mungkin mereka menjadi sedikit lebih pendiam, sedikit lebih reflektif. Atau sebaliknya, mereka menjadi lebih intensif dalam percakapan kalian. Keduanya menunjukkan bahwa mereka sedang memproses sesuatu yang besar, sedang mempersiapkan diri untuk momen yang signifikan. Dan momen itu adalah besok. Jika kamu mengenali tanda-tanda ini, jika kamu menyadari bahwa kamu telah melihat semuanya tapi belum mau mengakuinya, ini adalah waktunya untuk jujur dengan dirimu sendiri. Dan jika ada teman perempuanmu yang juga mungkin mengalami hal yang sama, bagikan video ini kepadanya. Biarkan dia juga mendapatkan kejelasan yang dia butuhkan. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama-tama, bernapaslah. Ini adalah informasi yang besar, dan wajar jika kamu merasa sedikit overwhelmed. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu takut. Apapun yang terjadi besok, itu adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Alam semesta tidak pernah memberikan kita situasi yang tidak bisa kita tangani. Jika momen ini datang kepadamu, itu karena kamu siap untuk itu, bahkan jika kamu belum merasa siap. Kedua, luangkan waktu malam ini untuk duduk dalam keheningan dan mendengarkan hatimu sendiri. Bukan pikiranmu, bukan ketakutanmu, tapi hati sejatimu. Apa yang dia katakan? Ketika kamu memikirkan orang ini, apa yang kamu rasakan? Jujurlah dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu memutuskan apapun sekarang, kamu hanya perlu tahu apa yang ada di dalam hatimu sehingga ketika besok tiba, kamu bisa merespons dengan kebenaran dan bukan dengan ketakutan. Ketiga, lepaskan ekspektasi tentang bagaimana seharusnya momen itu terjadi. Realitas jarang sesuai dengan fantasi kita, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah keaslian dari momen tersebut. Ketika seseorang membuka hati mereka kepadamu, itu adalah hadiah yang sangat berharga, bahkan jika hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Hormati keberanian itu. Hormati kerentanan itu. Keempat, ingatlah bahwa apapun responsmu, itu harus datang dari tempat yang jujur di dalam dirimu. Jangan merespons hanya karena kamu merasa berkewajiban. Jangan menolak hanya karena kamu takut. Biarkan kebenaranmu yang berbicara. Jika kamu juga merasakan sesuatu, miliki keberanian untuk mengakuinya. Jika kamu tidak, miliki kebaikan untuk mengkomunikasikannya dengan lembut dan penuh rasa hormat. Keduanya membutuhkan keberanian, dan keduanya adalah pilihan yang valid. Kelima, percayalah pada timing ilahi. Jika pengakuan ini datang besok, itu karena besok adalah waktu yang tepat. Bukan kemarin, bukan minggu depan, tapi besok.
Ada energi khusus yang sedang berkumpul, ada alignement yang sedang terjadi. Universum sedang bekerja untuk kalian berdua. Izinkan prosesnya terjadi dengan natural tanpa memaksakan hasil tertentu. Ada sesuatu yang sangat sakral tentang momen ketika seseorang membuka hati mereka kepada orang lain. Dalam momen itu, tidak ada topeng, tidak ada pertahanan, hanya kebenaran telanjang dari jiwa seseorang. Dalam tradisi spiritual, momen seperti ini dianggap sebagai portal, kesempatan untuk dua jiwa untuk bertemu pada level yang jarang tercapai dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang terjadi setelah besok, faktanya adalah bahwa kalian berdua akan mengalami momen transformasi ini bersama-sama. Aku ingin kamu memahami bahwa pengakuan ini, apapun bentuknya, datang dari tempat cinta yang murni. Bukan cinta yang membutuhkan atau menuntut, tapi cinta yang ingin diekspresikan karena menyimpannya lebih lama akan menjadi tidak jujur. Orang ini tidak mencoba memanipulasimu atau membuatmu merasa tidak nyaman. Mereka hanya tidak bisa lagi hidup dengan tidak mengatakan kebenaran mereka. Dan itu adalah sesuatu yang harus dihormati, apapun perasaanmu terhadap mereka. Dalam beberapa jam ke depan, sebelum besok tiba, kamu mungkin merasakan berbagai emosi. Kamu mungkin merasa excited, takut, bingung, atau kombinasi dari semuanya. Izinkan dirimu untuk merasakan semua itu. Jangan mencoba untuk menekan atau mengontrol emosi-emosi ini. Mereka adalah bagian dari proses. Mereka adalah cara tubuhmu mempersiapkan diri untuk momen yang signifikan. Mungkin kamu juga akan merasakan dorongan untuk menghubungi orang ini sekarang, untuk mencoba mengetahui apa yang akan mereka katakan besok. Tapi aku mendorongmu untuk menahan dorongan itu. Biarkan mereka memiliki momen yang telah mereka rencanakan. Biarkan mereka mengekspresikan diri dengan cara yang mereka butuhkan. Ada kekuatan dalam memberikan ruang bagi seseorang untuk rentan dengan cara mereka sendiri. Ketika besok tiba dan momen itu datang, hadirlah sepenuhnya. Jangan setengah-setengah di dalam kepalamu mencoba memikirkan apa yang harus kamu katakan selanjutnya. Benar-benar dengarkan. Benar-benar lihat orang di depanmu yang sedang mengambil risiko emosional yang besar. Dalam kehadiran penuhmu, mereka akan merasakan bahwa mereka didengar dan dilihat, dan itu sendiri adalah hadiah yang sangat berharga. Setelah mereka berbicara, ambil waktu yang kamu butuhkan untuk merespons. Tidak perlu terburu-buru. Jika kamu perlu beberapa saat untuk memproses, katakan itu. Orang yang benar-benar peduli akan memahami dan menghormati kebutuhanmu untuk waktu. Dan ketika kamu merespons, berbicaralah dari hati. Kata-kata yang datang dari hati selalu menemukan jalan mereka ke hati yang lain, bahkan jika pesannya bukan yang diharapkan. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi besok tidak menentukan nilai kamu atau nilai mereka. Jika kalian akhirnya bersama, itu indah. Jika kalian memutuskan untuk tetap menjadi teman, itu juga indah. Jika kalian membutuhkan jarak untuk beberapa waktu, itu juga valid. Yang terpenting adalah bahwa kebenaran telah diucapkan, dan keduanya bisa melanjutkan dengan hidup dengan integritas. Ada kebijaksanaan lama yang mengatakan bahwa menyesali sesuatu yang kamu lakukan jauh lebih baik daripada menyesali sesuatu yang tidak pernah kamu coba. Orang yang akan berbicara padamu besok memahami ini. Mereka memilih untuk tidak hidup dengan penyesalan tidak pernah mengatakan kebenaran mereka. Dan terlepas dari responsmu, mereka sudah menang karena mereka memilih keberanian daripada keamanan. Aku harap kamu juga akan memilih keberanian. Keberanian untuk jujur dengan perasaanmu sendiri. Keberanian untuk rentan jika itu yang terasa benar. Keberanian untuk baik bahkan jika kamu harus menyampaikan kabar yang sulit.
Keberanian untuk percaya bahwa apapun yang ditakdirkan untuk kamu akan menemukan jalannya kepada kamu, dan apa yang bukan untukmu akan berlalu dengan anggun. Besok akan menjadi hari yang berkesan, hari yang akan kamu ingat untuk waktu yang sangat lama. Bagaimana kamu memilih untuk menjalani hari itu akan membentuk narasi yang akan kamu ceritakan pada dirimu sendiri tentang siapa kamu dan apa yang kamu hargai. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Jadilah orang yang bisa kamu banggakan ketika kamu melihat kembali ke momen ini. Dan ketika semuanya selesai, ketika kata-kata telah diucapkan dan respons telah diberikan, berterima kasihlah. Berterima kasih kepada alam semesta karena membawamu ke momen ini. Berterima kasih kepada orang itu karena keberanian mereka. Berterima kasih kepada dirimu sendiri karena kehadiranmu. Rasa syukur membuka pintu untuk berkah lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam hidupmu. Jika video ini menyentuhmu, jika kata-kata ini beresonansi dengan sesuatu yang dalam di dalam dirimu, jangan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tunjukkan kepadaku di komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Bagikan energimu dengan komunitas ini. Kita semua terhubung, dan ketika satu dari kita mengalami momen transformasi seperti ini, kita semua merasakan riak dari energi tersebut. Tuliskan apa yang ada di hatimu sekarang, dan biarkan kata-katamu menjadi bagian dari ruang sakral yang kita ciptakan bersama di sini.